Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur bagaimana Tuhan masih menyertai kita, memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk pada kesempatan ini saya akan membawa satu tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Yefta sangat jarang sekali tentunya dibahas di dalam khotbah ya ataupun dalam pembelajaran seri Alkitab. Saudara-saudara, Yefta adalah tokoh yang lahir dari perempuan sundal. Dia tidak diinginkan seperti lahir dari perempuan pelacur kalau zaman sekarang ini. Dia dianggap seperti anak haram dan saudara-saudaranya mengusir dia, tidak menganggap dia menjadi bagian daripada keluarga Gilead karena ayahnya ada bernama Gilead. Pada waktu itu ya Yefta pergi dan meninggalkan rumah dan dia pergi ke suatu tempat yang bernama Tob. Tob terkenal dengan kejahatan perampok ya. Di situ dia besar dan menjadi pemimpin di situ. Suatu ketika saudara-saudaranya yang sempat mengusir dia diserang oleh Bani Amon dan mereka memohon kepada Yefta karena mereka tahu Yefta sudah menjadi pemimpin gangster, pemimpin perampok yang sangat ditakuti. Apakah Yefta mau menolong saudaranya? Yefta tetap mau menolong saudaranya. Salah satu bukti dia merespon panggilan daripada para saudara-saudaranya yang sudah mengusir dia mau menjadi panglima perang untuk melawan Bani Amon. Dan tidak lupa juga dia menyerahkan perkaranya itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang kurang baik ketika kita menyerahkan perkara kita ke hadapan Tuhan. Apa saya katakan itu hal yang kurang baik? Sesungguhnya ketika kita hanya menyerahkan perkara ke hadapan Tuhan, disinilah letak kita menyerahkan sebuah nafsu yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengindahkan sebuah nafsu yang tinggi. Tuhan tidak mengindahkan kehendak-kehendak kita. Tuhan lebih menginginkan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan pada waktu itu Yefta bernazar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mau membantu peperangan mereka melawan Bani Amon, dia akan menyerahkan siapapun yang akan menyambut dia setelah selesai dalam peperangan. Yang paling menakjubkan ketika dia bernazar demikian, ternyata setelah berpulang daripada peperangan, putri sematang wayangnya lah yang menyambut dia terlebih dahulu. Hal yang wajar ketika seorang ayah dan putrinya sudah lama tidak bertemu, putrinya langsung mengejar, tetapi Yefta menangis di balik kesuksesannya. Hatinya dibutakan, hawa nafsu mendorong dia untuk menyerahkan anaknya, putrinya semata wayang. Untuk itu saudara-saudara, mari kita lebih memprioritaskan hubungan kita ke hadapan Tuhan dan kita meminta biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan nafsu kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Pujilah nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.